Sahabat Shalom, kali ini kita akan membahas tentang apologetik. Tetapi untuk versi yang saat ini adalah apologetik dengan paper. Dan topiknya adalah Injil Barnabas. Karena di YouTube itu banyak sekali penjelasan atau serangan kepada kekristenan tentang Alkitab yang katanya sudah dipalsukan, yang asli adalah Injil Barnabas, katanya begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini, ya intinya begitu. Nah, tetapi kita akan melihat ada banyak paper atau jurnal penelitian yang dilakukan para akademisi yang sebenarnya sudah banyak meneliti tentang Barnabas Gospel atau Injil Barnabas. Cuman di Indonesia ini kan kurang literasi, kurang baca, dan juga kemampuan bahasa Inggris yang minim ya, kurang. Makanya mereka nggak tahu bahwa hal seperti ini itu sebenarnya sudah dibahas. Sebenarnya, nah di thread kali ini saya akan membuka ini ya. Sebenarnya ada banyak paper. Sebenarnya ada banyak paper, tapi saya akan melihat ini ya, satu paper yang disebut ini paper online, jadi harus online bacanya. Berjudul Critical Study of the Gospel of Barnabas. Jadi saya akan buka penelitian ini supaya sebagai pembanding ya, daripada kita melihat video-video, konten-konten, penjelasan-penjelasan yang enggak bermutu. Apalagi di YouTube ini banyak, nanti saya tunjukkan. Kita melihat cara berpikir, perspektif yang lebih baik, yang ilmiah lah intinya begitu. Makanya di ET ini saya harapkan kita itu punya kemampuan dan skill, punya hasrat juga untuk berpikir secara ilmiah ketika beragama atau kalau bahasa itu ya, pemuritan itu ya. Jadi kalau kamu jadi murid, otakmu harus dipakai, harus berpikir ilmiah. Artinya belajar menggunakan data, bicara dengan data. Karena kita pemuritan itu belajar teks, belajar kitab suci, berarti datanya adalah data tertulis, gitu. Kira-kira begitu. Baik, semoga bisa mencerahkan. Selamat menyimak. Reposte que dará potisi que aridia sikinya reporet sakere de kai sikere poreti sikia. Porque te sikiana arete que sikere de sikiana harapadi hasikin. Poka porete hese kari kasi kina haramonte kesin. Koro pote I que te sikere pokora da kai sikere posikete sa. Parete kai se kar porte sikere da sikere porte sa. Koto kasa kara pota kasi kira ta kara pokasin. Pora kata se kara ta kaya sakita poya si kira ta kaya se kita haira pora ta kaya sakara ta pora te se kita sapere te kasi kira ta kese kares. Amin. Baik. Jadi saya buka YouTube, kemudian kita cari ya. Jadi kalau sekarang kita cari topik tentang yang disebut apa namanya, Injil Barnabas. Injil Barnabas. Jadi kita cari, kalau yang nulis Kristen kita abaikan, kita cari yang nulis orang sebelah. Ini Kristen, ini Kristen. Ini perhatikan, jadi ini golongan Kristen kayak ini 3,
golongan Islam, mualaf center gitu ya. Dikatakan sejalan dengan Islam dan ada jelas nama Muhammad. Nah, itu sebenarnya bisa masuk konten ya. Mengapa Injil Barnabas? Yang bahas Kristen atau Muslim? Kalau lihat bajunya ya kelihatan. Terus ini ada juga versi Kristen, Pendeta Anwar Chan, PhD, dokter. Ini Islam. Nah ini loh, ini yang saya bahas kayak di video saya satunya, saya kasih link nanti. Ini loh gambar yang di sini itu bukan Injil Barnabas. Ini tuh gambar ini yang di screenshot di kajian Islam ini itu namanya sebenarnya kitab suci PB yang namanya Syariah Pesita. Lalu saya heran kenapa orang Muslim lalu pakai gambar ini untuk menggunakan background atau untuk sebagai gambar Injil Barnabas. Itu ya. Jadi seperti yang konten saya yang satunya. Jadi itu tuh menunjukkan ke kalian bahwa ini loh. Ini hanya tampilannya saja, saya nggak akan bahas detail. Ini loh, yang disebut syariah, tulisannya kayak gini. Makanya kadang saya, nah ini berarti gambar itu dicomot dari sini gitu loh. Gambar itu tuh dicomot dari sini, berarti kan ini. Nah itu loh, ini loh, dia tuh ngambil dari sini, tuh gambarnya, persis kan? Ini tuh bukan Injil Barnabas, gitu loh. Karena Injil Barnabas tuh yang ini. Kalian tuh punya apa? Google tuh ya dipakai. Gitu. Ini loh, ini gambarnya yang disebut Injil Barnabas itu yang asli itu kayak gini. Nah ini loh. Ini itu hurufnya Latin, bahasa Latin. Itu Injil Barnabas itu bahasa Latin, bahasa Italia. Kalau yang ini itu tuh Syriac, huruf Syriac, huruf Estrangelo kalau yang sering dikenal ya. Di alfabetnya alfabet Syria. Bahasanya Aram, bukan Italia kayak Injil Barnabas. Makanya kadang orang-orang kayak gini tuh ya mau entah dia tidak tahu atau bagaimana. Nah kalau di IT kita usahakan kita pakai ilmu kalau ngomong ya, pakai data, pakai fakta. Ini juga. Nah mereka begitu semangat memakainya. Ya. Injil asli. Terusnya ini debat kedua golongan ini jelas banyak itu. Nah, saya akan membahas satu. Jadi situsnya adalah jstore.org. Ini akademisi ya, bukan abal-abal. Jadi saya sudah login. Dia perhatikan ini, saya pengen zoom ini karena orang akademisi itu sudah bahas ini tahun berapa? Perhatikan ini jurnal tahun berapa? Perhatikan. Tahun 80-an. Jadi tahun 80 itu sudah ada orang yang membuat akademisi ya. Dia berani rilis jurnal. Jurnalnya nih, Religion in Southern Africa. Volume 1 nomor 1 Januari. Ya, volume 1 nomor 1 bulan Januari 1980. Dipublikasikan oleh Association for the Study of Religion in Southern Africa. Jadi dia jurnal religius, jurnal agama-agama di kawasan Afrika Selatan. Itu nama jurnalnya. Nah, konten itu judul dari artikel. Nah, salah satu artikelnya adalah ini, A Critical Study of the Gospel of Barnabas. Penulisnya ini G.N.G. Gritzinger itu. Nah, saya pengen bahas ini supaya orang Indonesia itu punya kemampuan berpikir dengan data. Jadi bukan sekedar bikin video sembarangan gitu ya. Nah, itu. Nah,
Ini isinya ya. Jadi untuk membahas mereka yang disebut Gospel Barnabas itu dengan lebih baik gitu ya. Ini fontnya aja lama, ini font tahun 80-an, Cintiq ya. Tapi udah komputer tapi udah lama ini. Nah ini contoh penyelidikan data mentah ya. Jadi nomor 1 yang dia bahas adalah historical and geographical inaccuracy. Jadi penulis kitab Barnabas, kitab Injil Barnabas itu tidak akurat berkaitan dengan sejarah dan geografi. Sejarahnya keliru, geografi itu tempat-tempat, wilayah gitu ya. Jadi di sini dia membahas, di sini ada ayat-ayatnya ya, 4, 5, 6. Jadi berdasarkan Injil Barnabas, Yesus dan murid-muridnya. Jadi Yesus dan murid-muridnya itu berlayar across the Sea of Galilee, landed at Nazareth, and later went up to Capernaum. Nah ini salah itu. Ini saya kasih gambar loh lokasinya. Baik. Jadi dia mengatakan went up, landed at Nazareth itu sudah salah. Jadi landed at Nazareth, jadi berlabuh di Nazareth itu sudah salah. Kenapa? Karena Nazareth itu kota pegunungan. Tidak mungkin kapal bisa naik. Kemudian went up to Capernaum, ini keliru kebalik. Jadi Capernaum dalam bahasa Ibrani Kefarnahum itu kota nelayan yang di pinggir Danau Galilea atau Laut Galilea. Ya Capernaum, bukan Nazareth. Jadi penulis kitab Barnabas ini keliru secara sejarah dan geographical. Jadi masalah geografi tempat itu salah. Artinya dia bukan orang Israel, tidak pernah tahu, tidak pernah tinggal di Israel, tidak pernah tahu Israel, tidak pernah tinggal di Israel. Jadi nggak ngerti bahwa Nazareth itu di pegunungan dan Capernaum itu di tepi laut Galilea atau di Danau Galilea. Itu hal kayak gini tuh sangat mudah dicek. Nah, ini temple cleansing, ini tradisi pembersihannya. Unfamiliarity, jadi penulis kitab Barnabas tidak tahu tentang budaya Palestina. Jadi perhatikan kalau kata Palestina itu sudah ada di abad pertama. Jadi Israel itu ya Palestina, itu wilayah Palestina. Jadi dia menganalisa bahwa penggunaan istilah Adonai Sabaoth dan seterusnya itu juga lebih merujuk kepada tradisi Kabbalah, bukan tradisi Kristen. Apa itu Kabbalah? Itu Yahudi. Jadi penulis kitab Barnabas dia mengikut tradisi Kabbalah. Kemudian wooden wine, jadi ya jenis anggurnya itu lebih merujuk ke Eropa. Jadi istilahnya tempat anggurnya kalau itu. Jadi di kitab Barnabas ini tempat anggurnya menggunakan wooden, kayu. Jadi kayu kayak tempayan lah atau silinder, bentuk silinder tapi kayu. Nah itu model penyimpanan anggur seperti itu modelnya orang Eropa abad pertengahan. Sedangkan aslinya di Palestina, aslinya orang Israel itu adalah pakai kulit. Ya, ini hal kayak gini kan orang nggak tahu, orang Indonesia juga nggak ngerti, kan nggak ngerti budaya Israel di masa lalu. Jadi nggak ngerti budaya Palestina di masa awal Masehi kan nggak tahu. Jadi ketika keluar tentang Injil Barnabas, mereka nggak ngerti bahwa itu salah secara sejarah. Seperti itu. Dan ini contoh. Itu ya. Jadi animal skin, jadi dia di Palestina awal Masehi itu pakai
animal skin itu. Jadi udah dibahas tentang animal, sekarang kita melihat istilah-istilahnya. Jadi di sini ya, jadi dia ini pointernya ini ya. Jadi dia membahas apa namanya, pointer to medieval feudal. Jadi dia membahas penggunaan istilah baron. Baron. Jadi kenapa pakai baron? Itu istilah Eropa. Kemudian Lazarus dan saudari-saudarinya ada dua, Maria Martha, dianggap orang kaya. Itu beda dengan aslinya ya. Ya, itu tuh dari halaman 49 ini. Kemudian halaman 50 yang di papernya ini, kalau di judulnya nomor 2, halaman 2, tapi di seluruh papernya halaman 50. Herodes disebut ini ya, Gentile, menyembah Tuhan lain. Jadi istilah false and lying gods itu kurang ya, tidak akurat sebenarnya. Jadi Herodes itu sebenarnya memang bukan orang Israel, dia orang yang disebut saudara Israel sebenarnya, saudara Yakub, Esau. Itu dalam bahasa Arab Isa, yang disebutkan Isa Al-Masih itu dari Isa ini, Esau ini. Jadi penggambaran tentang Herod sendiri tidak cocok. Jadi penggunaan istilah dia apa namanya, dia pengen fokus ke istilahnya false and lying God itu. Jadi sosok Tuhan yang salah, yang berbohong, para Tuhan sih, gods pakai S, itu istilahnya idiom atau istilah yang sering dipakai oleh orang Eropa dalam satu karya sastra yang disebut penulisnya adalah Dante, dan itu di abad 14. Makanya sumber-sumber di kitab Injil Barnabas itu bukan berusia 1500 tahun seperti yang di video-video itu salah. Tetapi Injil Barnabas asli itu ditulis tahun atau di abad 15 dan 16 ya, sampai 17 lah. Jadi Dante nulis dulu, kemudian dia baru nulis kitab Barnabas. Jadi kitab Barnabas ini ditulis abad 15 dan 16 karena ada 2 atau 3 versi Injil Barnabas yang asli, dan dia mengcopy istilah-istilah dari Dante. Itu penyelidikan berkaitan dengan bahasa yang dipakai, diksi yang dipakai. Kemudian pengaruh dari Katolik Roma. Jadi Injil Barnabas itu terpengaruh doktrin Roma Katolik. Nah, itu jadi masalah kalau dipakai oleh Muslim untuk menyerang Kristen. Misalnya penggunaan God and man. Ini cara pandangnya. Jadi di sini dia menjelaskan cara pandang tentang Tuhan dan manusia. Jadi cara Tuhan menyingkapkan diri punya jejak-jejak teologi abad pertengahan. Perhatikan, abad pertengahan, bukan awal Masih. Di sini dia nulis gini: because God had no body, therefore he eateth not, sleep not, diet not, dan seterusnya. Walk not, tidak berjalan. Padahal di kitab Kejadian Tuhan itu dikatakan berjalan di taman Eden. Itu sudah salah. Jadi tidak sesuai PL. Itu contoh ya. Jadi istilah-istilah incorporeal, uncompounded, immaterial itu kan sudah doktrin. Itu penjelasan
Katolik. Jadi yang asli orang Israel, artinya asli abad pertama itu nggak ada istilah kayak gini. Incorporeal, uncompounded, immaterial, itu produk sesudahnya, produk teologi Barat. Terus ini, so he is unable to will, tidak punya kehendak. Ini aneh, tidak sesuai kitab PL juga. Unable to will. Ini namanya berhala. Tidak punya kehendak itu kan bukan Tuhan harusnya. Berarti sosok Tuhan di dalam Injil Barnabas ini kayak patung, tidak bergerak, tidak berjalan, tidak punya kehendak. Nah, kalau Tuhan tidak punya kehendak, ngapain manusia melakukan penyembahan? Itu. Kemudian tentang jiwa Yesus ya. Jadi dari paragraf ini yang kedua nih. Kita paragraf kedua ini itu disebutkan dia begini. This statement about God and man are understandable only. Pernyataan yang paragraf tadi tentang Tuhan dan manusia hanya dimengerti di dalam lingkungan budaya abad pertengahan, karena istilah-istilahnya terlalu abstrak tadi. Dan itu tinjauan bahasa, tinjauan grammar, tinjauan bahasa tidak cocok sebagai produk orang Yahudi, orang Israel di abad pertama. Jadi yang namanya sastra itu punya kekhasan masing-masing di masanya itu. Jadi cara sastra Yahudi nulis itu kan sesuai dengan budayanya, punya ciri khas, dan kayak gini tuh sulit sekali ditiru kalau dia tidak pernah tinggal di situ, tidak, ya minimal mempelajari atau meniru, sengaja meniru. Nah, si penulis Injil Barnabas tidak ngerti tentang karya sastra orang Yahudi, karya sastra Palestina di abad pertama. Jadi artinya itu jadi masalah. Berarti dia bukan orang, si Barnabas yang nulis itu bukan orang Yahudi, walaupun mengklaim dirinya Yahudi dengan bernama Barnabas. Walaupun Barnabas itu nama Aram ya. Tetapi dia terbukti tidak ngerti budaya Palestina abad pertama. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau dia tinggal di Palestina, pasti dia ngerti budaya Israel. Karena orang Palestina itu waktu itu orang Israel. Kemudian kalau dia tinggal di situ, berarti dia ngerti budayanya, cara berpikir, cara nulisnya. Kayak misalnya cara nulisnya yang asli orang Israel atau asli Yahudi itu misalnya ada yang disebut paralelisme. Jadi satu kalimat itu dipotong dua, kadang diulang, kayak nama suci ya. Aser, ya. Jadi ada pengulangan anak kalimat. Atau mungkin tentang Babel. Jadi Babel disandingkan dengan Balal, kebingungan. Jadi yang aser itu tesis. Jadi tesis diulang, tesis. Kalau yang satunya Babel dan Balal itu antitesis. Jadi Babel dilawankan dengan Balal, kebingungan. Nah, itu ciri khas sastra Palestina abad pertama. Atau sebenarnya itu sastra Israel ya, sebelum ada Yahudi, sastra Israel. Nah, orang yang nulis Barnabas ini nggak ngerti hal kayak gitu. Jadi cara dia nulis itu cara nulis modern. Kemudian poin 2.2 tentang asketisme. The strongest indication of medieval influence. Jadi indikasi pengaruh Roma Katolik termasuk Islam itu ada di jadi aku tadi baca salah satu versi dari, kita lihat dulu ya, salah satu versi sejarah dari ini, saya cek dulu. Ini di sini ya, ini di apa namanya, di jurnal yang lain, tapi dia menjelaskan ini
Perhatikan di sini. Jadi untuk sumber Gospel Barnabas, manuskripnya, jadi kitab aslinya, itu 16th century, abad 16. Itu. Kemudian dia menyebut dirinya adalah, atau kitab ini menyebut dirinya maksudnya, itu disebut terjemahan Italia dari Gospel abad pertama. Jadi dia mengaku sebagai terjemahan. Sekarang ada di Museum Vienna, Italia. Kemudian di tahun 70 ada kopi atau salinan dari kitab Barnabas di abad. Jadi di tahun 70 diketemukan lah gitu loh. Atau diketahui publik ya. Jadi tahun 70 itu ternyata orang tahu bahwa ada salinan kitab Barnabas yang lain selain yang abad 16 itu di Australia berbahasa Spanyol. Perhatikan, bahasanya dia sudah diterjemahkan Spanyol. Jadi yang abad 16 itu bahasanya Italia. Kemudian di abad 18 muncul lagi salinan berbahasa Spanyol. Oke, nah di salinan bahasa Spanyol ada tambahan keterangan. Nah, ini orang yang keluar pakai Injil Barnabas nggak ngerti sejarah kayak gini. Ada keterangan seperti ini. Ada preface itu kayak keterangan awalnya, pengantar lah, bahwa ada yang namanya ini Frater Marino mungkin mengambil atau menemukan dari Vatican Library, perpustakaan Vatikan, ketika Paus sedang tertidur. Jadi dia ngambil atau bagaimana. Nah, terus dia jadi Muslim. Nah, ini yang jadi masalah. Penulis kitab Barnabas yang versi Spanyol itu adalah Muslim. Jadi perhatikan, karena jadi seorang Muslim menulis kitab Barnabas digunakan untuk digunakan oleh Muslim saat ini untuk menyerang agama Kristen. Ya wajar, sesama. Jadi yang nulis, nah di sini artinya kita tidak orang Muslim sendiri tidak bisa membuktikan bahwa yang nulis Injil Barnabas itu Barnabas yang asli, tidak bisa. Mau pakai cara apapun nggak bisa. Nah di paper ini, di jurnal ini dibuktikan sebaliknya, yang nulis nggak mungkin Barnabas. Tadi ada sejarahnya nggak ngerti. Jadi kalau Barnabas kan orang Israel. Dari tadi dia tidak tahu lokasi Nazaret itu di mana, Kapernaum itu dianggap kota gunung, malah Nazaretnya kota nelayan, itu terbalik. Jadi dia nggak mungkin orang Israel, orang Palestina itu nggak mungkin. Dan si penulis kitab Barnabas yang versi Spanyol menyebut dirinya Mustafa de Aranda, seperti itu. Nah itu contoh ya. Jadi kalau pengen membuktikan sesuatu itu harus ngerti sejarahnya, sumbernya kayak apa. Baik. Nah, saya kembali ke sini lagi. Itu ya. Jadi pengaruh asketisme di sini dia menyebut dari Roma Katolik dan Islam. Kenapa ya? Karena penulisnya Muslim. Mualaf lah gampangannya gitu. Jadi dia punya idealisme tentang true Pharisee yang seharusnya kayak apa, atau biarawan itu kayak apa. Little Book of Elijah, jadi membahas buku kitab Elia. Jadi kita nggak tahu, dia juga nggak menunjukkan buku Elia itu yang mana, versi yang mana. Menarik adalah penggunaan kata Farisi. Itu. Jadi istilah Farisi itu kalau di sini ya, di versi Arabnya itu disebut Darwis, salah satu aliran mistik gitu ya. Di Islam tuh dia nyebutnya aliran mistik, fraternity, jadi kayak biarawan mistik Muslim gitu. Jadi penggunaan istilah Farisi itu jadi poin juga. Jadi penggunaan istilah-istilah itu kalau dia nggak ngerti Kristen tuh pasti beda. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya.
Jadi dia di ideologi di kitab Barnabas, Pharisee dan Elijah made the first of prototype Pharisee. The best way to describe this PT is to quote intensively on the way of judgment. Jadi istilah yang dipakai di sini seperti ini. There is still shall shine like the sun. Here sit. Every lost man shall bla 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 bla. Silahkan dibaca sendiri. Dan seterusnya. Nah, buku Elijah yang dia klaim itu flee from the conversation of man. Kemudian datang hanya in 30 days, dalam 30 hari, menjadi man of the world. Melihat kakinya ketika berjalan, bicara hanya perlu, bangkit dari tabel, dari meja dengan kelaparan, hanya punya satu pakaian untuk kulitnya, hanya tidur 2 hari per malam, 2 jam per malam. Kemudian dia punya model doa seperti itu, for it southwest. Jadi ya model biarawan pengen menyendiri, kemudian dedikasi untuk Tuhannya. Jadi model begitu itu hanya bisa kalau dia itu biarawan, ya di kitab Barnabas ya. Jadi kalau dia biarawan, sementara nah itu yang dianggap tadi, itu yang dianggap pengaruh Katolik. Jadi pengaruh Farisi yang model biarawan itu yang menjadi latar belakang penulis kitab Barnabas. Jadi istilahnya apa ya? Keagungan, kesucian yang dijadikan standar di kitab Barnabas itu model biarawan. Sebenarnya agak sulit kalau dipakai oleh Muslim untuk menyerang Kristen, karena mereka sendiri nggak menjalani seperti itu. Kalau mereka mengakui Injil Barnabas sebagai asli, mereka harusnya ikut tradisi biarawan, nggak menikah. Gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau mau mengklaim menyerang Kristen dengan Barnabas, Injil Barnabas, itu jadi tidak cocok juga dengan ajaran mereka sendiri. Nah, di sini di dalam studi ini dia mulai muncul di abad 12. Dia ada sebagian sekte Islam yang seperti itu, yang seperti biarawan. Darwis kalau istilahnya, Darwis atau Darwis. Oke, itu bagian pertama ya, nanti ini panjang sekali. Baru halaman 3 dari 17 halaman. Jadi lain kali kita akan lanjutkan. Dan semoga ini bisa memandu kita untuk lebih cerdas. Pikir orang-orang yang bikin video-video kayak tadi itu kurang cerdas kalau bagi saya. Kalau dia mau menyerang dia pakai ilmu, kalau mau menyerang agama Kristen pakai ilmu lah, yang jelas, pakai data gitu. Ya kayak gini kan kita di Indonesia jadi debat nggak penting gitu, karena orang-orang kurang ilmu. Maka saya tunjukkan bagaimana cara punya ilmu dengan belajar data, belajar metode ilmiah. Jadi kalau ngomong itu ada sumbernya, ada datanya. Apalagi kayak tadi yang tiap kali ada video, mana tadi? Ini loh. Kenapa selalu pakai gambar ini? Ini bukan Injil Barnabas. Ini kitab kami, kitab Kristen Syriak. Dan kami udah punya lama ini. Jadi kenapa Muslim pakai ini dan disebut Injil Barnabas? Ya, pada aslinya ini gitu ya. Gambar asli Barnabas ya. Gitu. Makanya kadang ya ini juga orang nggak tahu bahwa ini itu tuh alfabet Aram itu di sini itu yang di screenshot itu. Ini lagi. Ini apa lagi? Nah, ya ini juga kan, loh, perhatikan. Jadi orang artinya itu Injil Barnabas itu bukan, itu spesitas Syriak. Gitu.
Jadi kalau mau bicara itu punyalah ilmu. Jadi kalau di ET kan saya usahakan saya ngomong itu ada ilmunya. Jadi tahun 80 itu sudah ada itu. Perhatikan sekali lagi tahun 80. Tahun 80 sudah dibahas. Dan detail bahasannya. Diakui sebagai jurnal. Nah, sementara orang-orang yang bikin serangan pakai ini model-model gini tuh tidak ngerti, tidak paham apa itu jurnal. Ini apa ini? Tidak ngerti mereka. Jadi kalau mau bicara tuh usahakan pakai data. Kalau nyerang kitab, dicek dulu kitabnya itu dari mana, bahasanya apa, isinya apa. Banyak yang nggak pernah baca isinya juga ternyata. Hanya dikutip satu ayat saja. Jadi ayat-ayat lain yang bertentangan tidak berani dijelaskan atau tidak berani dikutip. Atau sebenarnya nggak tahu bahwa ada yang isinya bertentangan karena nggak baca tentunya. Itu tuh penjelasan singkat dari paper yang saya tulis di sini. Critical Study of the Gospel of Barnabas. Jadi semoga bisa membantu mencerahkan dan menjawab. Jadi kalau ada kalau ada orang Kristen menyerang atau diserang ya seperti diserang komentar atau ditunjukkan ini loh videonya Barnabas itu yang asli, tunjukkan video ini atau buka link, silakan buka link ini. Nanti cari aja di JSTOR ya, JSTOR, perhatikan JSTOR. Kemudian judulnya ini Critical Study of the Gospel of Barnabas. Kalau kesulitan suruh belajar bahasa Inggris. Makanya kita orang Indonesia tuh minim literasi, tidak bisa bahasa Inggris, terus keluar seakan punya ilmu, padahal enggak. Jadi itu tuh silahkan belajar. Kita punya smartphone, jadilah orang smart, punya internet yang bandwidthnya cepat sekarang. Bukalah materi-materi yang berkualitas. Jangan biarkan dirimu dibodohi dengan penipuan orang-orang yang ngomong ngoceh tapi tidak tahu data, tidak punya ilmu. Demikian, semoga Tuhan yang hidup menyertai kita semua, memberi kita pengetahuan yang asli, yang sebenar-benarnya. Amin.